Jadi itu caranya buat kalian ngitung nilai SBMPTN kalian berapa atau nilai TO kalian berapa. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kemarin-kemarin gue habis ngepost foto gitu di Instagram dan minta kalian buat nanyain pertanyaan seputar SBMPTN gitu di channel gue atau di video gue. Dan sekarang gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan juga ngejawabin pertanyaannya. So ayo kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Christabel Cel. Hai kak, kalau kita milih satu fakultas di 3 universitas yang berbeda itu boleh nggak sih? Contohnya kayak pilihan satu hukum UI, kedua hukum Unpad, terus ketiga hukum UGM. Tolong jelasin gimana cara milih univ di SBMPTN ya kak, hehe. Kalian bisa banget milih jurusan yang sama di universitas yang ketiga-tiganya berbeda. Kayak misalnya kalian milih kayak tadi hukum UI, hukum UGM sama hukum Unpad. Kalian terserah, kalian boleh milih kayak gitu asalkan kalau SBMPTN tuh kayak ada 4 wilayah gitu, 4 wilayah. Jadi kalian misalnya ada di wilayah 2. Nah, kalian tesnya di wilayah 2, terus kalian berarti harus milih salah satu universitas yang ada di wilayah 2 tersebut. Jadi mau kalian milih ITB semua atau milih hukum semua nggak apa-apa, asalkan kalian salah satu univnya ada di wilayah kalian tes tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari M. Khalid Sahrul Putra. Kak, share cara menentukan pilihan jurusan dengan baik dong. Ya kalau menurut gue sih, kalau kalian mau menentukan jurusan yang kalian pengenin, jurusan itu harus sesuai sama passion kalian aja. Jadi jangan kalian milih jurusan yang walaupun itu keren tapi kalian nggak sukain tuh jangan. Jadi kalian waktu kuliahnya jadi enjoy aja, nggak ngerasa terbebani gitu. Terus pertanyaan ketiga, kak strategi kakak buat ngerjain soal SBMPTN gimana? Terus kakak prioritas jurusan berdasarkan PG nggak? Terus kakak banyak ngerjain mapel nggak? Ini banyak banget pertanyaannya. Terus kalau ada salah satu mapel yang lemah di situ, caranya biar bisa ngerjain gimana? Kan ada nilai mati katanya kalau nggak ngerjain. Kalau nggak salah gue udah ngejelasin juga strategi gue buat ngerjain soal SBMPTN tuh kayak gimana di video gue yang di sini. Ada tambahan lagi, kalau misalnya kalian ngerjain soal, kalau misalnya ada kata kecuali, bukan, tidak atau gitu-gitu, kalian lingkarin aja pakai pulpen merah. Itu banget, bener-bener ngebantu banget sumpah. Jadi yang diminta soal kecuali atau bukan atau apa, jadi kalian nggak salah nangkep, taunya jawabnya yang selain itu gitu. Terus selanjutnya, kakak prioritas jurusan berdasarkan PG atau enggak? Jadi gue nentuin prioritas jurusan berdasarkan minat gue. Jadi contohnya kan gue misalnya kayak waktu dulu gue milihnya FTTM, FTMD sama ITB. Itu tiga-tiganya minat gue, cuman karena gue tiga-tiganya minat, jadi ya udah abis itu langsung gue urutin berdasarkan PG. PG itu sebenarnya nggak ada, cuman itu kayak buat pertimbangan gitu sih buat kalian kira-kira ini tuh jurusannya favorit atau enggak gitu. Jadi nentuin jurusan dari minat kalian dulu, baru kalau udah tiga-tiganya minat, baru kalian tentuin pakai PG-nya gitu gimana. Terus kakak banyak ngerjain mapel apa? Gue banyak banget ngerjain mapel biologi biasanya, soalnya kayak nggak usah ngitung, kita udah bisa ngira-ngira gitu jawabannya apa. Terus kalau salah satu mapel yang lemah, jadi misalnya di mapel itu kayak ada 10 bab atau 10 materi gitu, jadi kalian bisa fokusin aja di salah satu atau 2 atau 3 materinya. Jadi nggak usah kalian pelajarin semuanya, jadi kalian fokusin aja di 3 itu, tapi kalian harus bener-bener nguasain materinya itu, jadi kalian bisa dapat poin juga di situ walaupun nggak semuanya kalian dapat poin. Terus kalau masalah nilai mati, setelah gue cari-cari, gue kulik-kulik dulu waktu gue zaman SBMPTN juga, terus gue tanya-tanya juga ke orang, itu tuh sebenarnya nggak ada katanya. Tapi emang banyak juga orang yang bilang kalau nilai mati itu ada, jadi biar jaga-jaga kalian seenggaknya jangan sampailah ada nilai mati, walaupun gua nganggapnya tuh nggak ada, cuman ya buat jaga-jaga aja, siapa tahu ada kalau kata orang kan. Jadi ya udah kalian jaga-jaga aja. Pertanyaan selanjutnya dari Firda Fahma. Kak, gimana kalau pas kita ngajarin SBMPTN itu nggak yakin sama jawabannya, mending dikosongin atau ngawur aja? Jadi kalian kalau jawabin soal SBMPTN, kalau bisa yang yakin-yakin aja. Cuman kalau kalian merasa udah banyak latihan dan juga udah ngerasa familiar sama soal itu, tapi kalian lupa nih jawabannya apa, tapi masih rada-rada inget dikit, ya udah kalian jawab aja. Tapi kalau kalian nggak tahu sama sekali, mendingan nggak usah dijawab. Terus pertanyaan selanjutnya dari Safarisna Farihah. Kak Randy, waktu yang tepat untuk menghafal bagi kakak kapan sih? Jadi menurut gue kalau waktunya itu terserah gimana, cuman
untuk belajar hafalan itu lebih baik kalian bisa belajar sama teman. Jadi kalau kalian belajar biologi misalnya ataupun yang lain yang ada hafalannya, jadi kalian bisa kayak ajak teman kalian buat ngafalin bab ini. Jadi buat besoknya kalian bisa kayak saling tanya-tanya jawab gitu sama teman-teman kalian. Jadi bakal masuk banget si materinya itu ke otak kalian kalau kalian bisa saling tanya jawab sama teman kalian itu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Serin Sabrinada. Buat pilihan 2 atau 3 di SBMPTN lebih baik mengutamakan prodi yang kita minati tapi di univ lain, atau pilih univ yang kita pengen banget prodinya, yang penting lolos, yang PG-nya kecil. Tolong pencerahannya ya Kak, sama motivasinya untuk anak SMK yang berjuang buat SBMPTN ya Kak, thank you. So jadi kayak yang tadi gue bilang, kalian nentuin prodi itu yang sesuai minat kalian. Kayak milih prodi itu yang kalian pengen aja, jadi jangan asal kalian yang penting kuliah, yang penting lolos tuh jangan. Karena itu nggak enak banget nanti pas kuliah, sumpah beneran deh. Gua udah ngerasain soalnya. Untuk masalah yang tadi, yang kita pilih prodi di univ lain atau gimana, jadi ya mendingan itu kalian pilih prodi yang sama tapi di univ lain. Jadi kalau prodi yang kalian suka cuma satu doang di universitas itu, jadi kalian harus milih prodi itu cuman di universitas yang berbeda. Terus pertanyaan selanjutnya dari Maipa Deapati Arif. Kak, dulu jawab soal SBMPTN-nya berapa nomor? Kan ngaruh tuh sama passing grade-nya, tolong jelasin secara rinci ya Kak. Kayak yang tadi gue bilang juga, PG itu sebenarnya enggak ada, cuman kalian bisa ngira-ngira nih kalau kalian nyentuh angka segitu, kalian bisa lulus atau enggak. Itu cuma buat kalian kira-kira doang, bukan kalian misalnya lewatin angka tersebut terus kalian lulus, enggak. Jadi itu buat ya kira-kira ngukur kemampuan kalian, apakah kalian bisa lulus ke si jurusan itu atau universitas itu atau enggak gitu. Terus kalau buat jawab SBMPTN-nya berapa nomor, ini gue masih punya soal yang gue kerjain waktu gue SBMPTN kemarin, tapi yang sainteknya doang. Buat yang MTK IPA gue jawabnya ada 8, terus fisika gue jawabnya ada 10, terus kimia gue jawabnya 13, terus biologi gue jawabnya 13 juga. Tapi waktu gue cek ke guru gue yang di tempat bimbel gue, ternyata gue tuh banyak salahnya. Makanya waktu dari situ gue pesimis gitu. Oh ya sebenarnya banyak juga yang nanya gue jawab berapa soal di SBMPTN atau di UTU UGM. Sebenarnya gue masih ada kayak soal-soalnya. Ini yang SBMPTN gue yang Saintek. Terus ini yang UGM gue yang UTU, yang ini Saintek, yang ini TKDU. Oke, sekarang gue bakal ngasih tau kalian berapa soal yang gue jawab di masing-masing lembar soal ini. Oke, karena yang tadi SBMPTN udah, terus yang sekarang yang di Saintek yang UTU UGM, yang ini gue jawab matematika IPA-nya ada 10 dari 15 soal. Kimia, fisika, biologinya ini dari 20 soal masing-masing. Fisikanya gue jawab 17, kimianya gue jawab 18, biologinya gue jawab 16. Tapi ini yang gue jawab, gue nggak tahu ini bener atau salah. Ini cuma yang gue jawab, gue nggak tahu salah gue berapa atau bener gue berapa. Jadi jangan kalian anggap semua jawaban yang gue jawab ini semuanya benar, jangan. Terus selanjutnya yang ini, matematika dasarnya gue jawab 14 dari 15 soal. Terus Indo gue jawab 20 dari 20 soal. Terus bahasa Inggris gue jawab 19 dari 20 soal. Dan juga banyak yang minta soal-soal ini gue, tapi gue nggak mau ngasih soalnya takutnya disalahgunakan gitu. Jadi ya udah gue cuma share aja gue jawab berapa di masing-masing paket ini gitu. Sorry banget. Pertanyaan selanjutnya, soal SBMPTN itu susah apa sih Kak? Kok sampai guru aku bilang kalau itu susah banget. Terus apa soal yang kita dapat waktu SBMPTN itu? Seluruh soal UN atau cuma soal yang sesuai jurusan? Jadi kalau kalian misalnya punya buah jeruk, si kulitnya itu ibaratnya kayak soal UN, si isi buahnya itu kayak soal SBMPTN. Nah terus buat biji dan segala macamnya di dalamnya lagi itu kayak kuliah-kuliah gitu deh pokoknya. Jadi ibaratnya kayak gitu contohnya. Terus untuk soal SBMPTN itu jadi kayak ya semua pelajaran nggak sesuai jurusan yang kalian pengenin. Kayak misalnya kalian pengen kedokteran doang, jadi biologi doang, nggak kayak gitu. Jadi kalian harus belajar kimia, fisika, biologi, matematik itu semuanya. Buat IPA sih. Kalau yang IPS juga kayak gitu, misalnya sejarah, ekonomi, geografi, ya gitulah pokoknya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Novia Duyanti. Gimana caranya buat dapat soal UTUL tahun lalu Kak? By the way, kemarin kita saingan di UTUL 2016.
dan aku yang gagal FK UGM. Oke, jadi gue dapetin soal utul yang tahun lalu gitu. Gue dapet info dari teman gue, namanya Wangsit Education. Jadi si Wangsit ini kayak ngejual buku, satu bundel buku gitu yang isinya soal-soal tahun lalu si utul UGM itu. Kalau nggak salah juga dia punya soal tahun lalu Undip dan segala macamnya, gue lupa. Cuman yang gue inget UGM dia ada. Terus yang dia bilang kita saingan di utul 2016, gue utulnya 2015 bukan 2016, jadi kita nggak saingan. Terus selanjutnya dari Aris Mutiara, Kak, gimana itu bikin tabel buat mencari passing grade yang kita inginkan? Gimana caranya, Kak? Jadi gini, pertama dari TKPA dulu deh. Dari TKPA ada 6 materi. Ada verbal, numerikal, figural, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada 6. Terus untuk gua yang anak IPA, Saintek, DTK ada Saintek, ada MTK IPA, biologi, kimia, fisika. Jadi ada 10, totalnya ada 10. Terus kita ibaratin 10 materi itu jadi 100%. Jadi dari 10 materi itu kita anggap masing-masing bernilai 10% karena bobotnya setiap materi itu sama, nggak ada yang dibedain. Jadi kalau kalian mau milih jawab TPA aja, nggak jawab yang lain, jadi tetap dapat 10%. Jadi yang 10% tadi kita bagi 5, terus yang 15 soal juga kita bagi 5. Jadi 15 soal kita bagi 5 jadi 3 soal. 10% kita bagi 5 jadi 2%. Jadi otomatis 3 soal bernilai 2% kalau benar semua. Jadi kan tiap soal masing-masing bernilai 4 kalau benar. Jadi dari 3 soal benar, kalian bisa dapat 12 poin ceritanya, 12 poin. 12 poin senilai 2%. Berarti kalau kalian ngurangin 1%, berarti kalian otomatis salahnya sebanyak 6 nilai. Jadi kalau kalian salah kan bernilai -1, jadi 6 nilai berarti kalian salah 6 soal baru berkurang 1% tadi. Jadi itu caranya buat kalian ngitung nilai SBMPTN kalian berapa atau nilai TO kalian berapa. Oh ya, ternyata banyak banget di video gue, di komennya masih banyak yang nanya gue bimbel di mana. Padahal di video itu gue udah ngejelasin bimbel gue di mana. Cuman mereka entah nggak nonton atau langsung komen, gue nggak tahu. Bagi kalian yang masih nanya gue bimbel di mana, kalian tinggal lihat di video gue, itu udah jelas banget gue jelasin sampai gue tulis nama tempat bimbel gue apa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Daris 20. Gue mau nanya dong, kira-kira waktu lu itu support dalam bentuk apa? Selain bentuk materi ya. Oke, jadi ortu gua itu Newport dalam ya dia cerita-cerita tentang pengalaman dia selama dia kerja atau selama hidupnya lah pokoknya. Jadi itu bener-bener kayak motivasi buat gua. Apa aja yang abis orang tua gua pelajarin selama hidupnya, jadi gua bisa gua ambil nilainya gimana. Oh iya, buat kalian kalau bisa setiap weekend atau terserah mau kapan, jadi seenggaknya kalian bikin spare waktu selama 2 jam atau 3 jam buat cerita-cerita sama ortu kalian pengalaman hidup mereka kayak gimana, entah dia belajar waktu kuliah gimana atau dia dapetin kerjanya gimana atau semasa kerjanya gimana. Jadi kalian bisa seenggaknya dari situ tuh termotivasi gitu. Percaya deh sama gue, itu banyak banget motivasi belajarnya dari situ. Terus pertanyaan selanjutnya dari Elvasa Zayed, FTTM ITB banyak hitungan nggak ya? Terus pas kerjaan SNMPTN, oke ini maksudnya mungkin SBMPTN yang hitungan terakhir dikerjain. Apa itu bisa disimpulkan poin penilaian SNMPTN semua rata mata pelajaran, semua mata pelajaran samakah? Tidak ada mata pelajaran yang lebih diutamakan. Oke, ini mungkin maksud dia SBMPTN bukan SNMPTN. Jadi FTTM ITB baik hitungan atau enggak ya? Jadi mungkin karena STM itu teknik, jadi mungkin kalau teknik nggak mungkin kalau kita nggak belajar hitungan. Jadi kalau teknik biasanya emang hitungannya banyak. Kalau teknik, kalau jurusan lain gue kurang tahu juga. Terus pas SBMPTN yang hitungan terakhir dikerjain, ya gue ngerjain yang terakhir tuh waktu hitungan-hitungan. Jadi yang pertama gue kayak ngerjain yang gampang-gampang dulu, kayak misalnya hafalan yang nggak perlu banyak ngabisin waktu. Jadi yang hitungan yang banyak ngabisin waktu gue taruh terakhir. Apa itu bisa disimpulkan poin penilaian SBMPTN semua mata pelajaran sama? Iya sama, nggak ada yang dibedain. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya dari Maesari Ningtyas. Kamu mau nanya deh, itu ngitung persentase TO-nya dari bimbel atau sendiri? Dari bimbel bisa, dari sendiri juga bisa, tapi karena gue penasaran banget sama nilai gue, jadi biasanya gue ngitung sendiri. Cuman gara-gara gue orangnya penasaran banget sama nilai gue berapa, jadi asal setiap habis TO gue selalu minta ke resepsionis buat minta pembahasan TO itu. Jadi kalau kalian yang bimbel, kalian langsung aja habis TO langsung minta ke resepsionis kalian buat minta pembahasannya, paksa-paksa aja. Atau mungkin nggak dari hari itu atau besoknya atau lusanya, kalian pasti dapat pembahasannya, nggak mungkin nggak dapet.
Jadi kalau dia bilang nggak ada tuh nggak mungkin, pasti ada. Dari situ kalian bisa belajar sama kalian bisa ngitung nilai TO kalian tuh berapa kira-kira. Terus pertanyaan selanjutnya dari Adiva Rehandini. Kak, waktu les di GO ambil program apa? Intensif, reguler, atau alumni? Thanks before, Kak. Oke, gue di sini ngambilnya yang alumni, soalnya kalau yang alumni lesnya mulai dari pagi, yang reguler itu bareng sama anak-anak SMA dan biasanya dari sore gitu dan rame banget. Jadi gue ngambilnya yang alumni. So itu dia video Q&A dari gue. Semoga kalian puas sama hasil jawaban gue dan semoga kalian udah nggak bingung-bingung lagi sama SBMPTN kayak gimana. Jadi kalian bisa lebih fokus lagi sama SBMPTN-nya. Dan makasih banget yang udah nanya ke video gue di channel gue. Dan sorry banget yang udah nanya di Instagram gue karena gue udah bilangin kalau gue bakal jawab pertanyaan yang ada di channel gue aja, yang di video gue, bukan di Instagram, oke? So hope you guys enjoy this video. And last time, don't forget to give thumbs up this video and subscribe to my channel. And see you later.